setelah libur Idul Adha dan juga mungkin cuti bersama yang cukup panjang, semoga Jumat ini Anda masih punya keinginan untuk belajar satu hal baru. Hari ini kita membahas satu hal yang mungkin cukup simpel gitu ya, tentang memberi ataupun giving. Tapi ternyata dari memberi kita bisa mempunyai kebahagiaan. Seperti apa? Memberi yang seperti apa yang harus kita miliki di era-era zaman now. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Happiness. Kami ucapkan selamat pagi, semua listeners. Semangat walaupun libur. Semoga Anda bisa tetap produktif gitu ya untuk belajar banyak hal di hari Jumat ini. Kembali Audrey Joanna menemani dalam Smart Happiness bersama dengan motivator nasional leadership and happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Teman-teman juga di rumah mungkin luar biasa happy karena hari ini santai-santai aja di rumah ya. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Betul. Teman-teman semua yang merayakan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan dan dekat dengan kebaikan ya. Amin, amin, amin. Berkaitan juga ya, Pak Arfan, topik kita hari ini giving gitu, dengan mungkin momen Idul Adha yang kita tahu kan kita memberi ataupun berkurban gitu ya. Betul. Tapi kita bahas dulu satu lagu yang selalu bikin merinding gitu kalau didengerin. Heal the World dari Michael Jackson. Silakan, kenapa angkat lagu ini, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak, Audrey. Lagu ini kita angkat dalam rangka topik kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas rahasia kelima dari kebahagiaan ya dalam The Seven Laws of Happiness. Ya, kalau rahasia keempat sudah kita bahas minggu lalu itu love, maka lanjutan dari love itu adalah giving. Karena tidak ada yang namanya cinta kalau tidak diwujudkan dalam bentuk memberi. Dan itu persis sekali disampaikan dengan bagus sekali oleh Michael Jackson dalam lagu ini. Dia mengatakan begini, "There is a place in your heart, and I know that it is love." Ada sebuah tempat di dalam hatimu, dan aku tahu itulah yang namanya cinta. Jadi berangkatnya selalu dari cinta itu, yang namanya giving itu, Audrey. Ya. And this place, it was brighter than tomorrow. Dan tempat ini lebih indah, lebih cerah daripada besok. Jadi ini besok saja kan yang namanya bicara hari esok kan belum tahu ya. Cerah. Ini lebih cerah lagi gitu ya. And if you really try, you will find there is no need to cry. In this place you will feel there is no hurt or sorrow. Dan kalau kamu mencoba, ya, kamu akan tidak akan menemukan tangisan, ya. Di tempat ini kamu akan merasakan kebahagiaan dan tidak ada yang namanya luka dan duka, itu ya. Kemudian dia mengatakan heal the world, sembuhkan dunia, ya, make it a better place, jadikan dunia ini tempat yang lebih baik. For you and for me and the entire human race. Untukmu, untukku, dan untuk seluruh umat manusia. There are people dying if you care enough for the living. Banyak orang yang sekarat jika engkau peduli pada kehidupan. Make a better place for you and for me. Jadikan dunia ini tempat yang lebih baik lagi untukmu dan untukku. Itu Audrey, dari Michael Jackson. Betul sekali. Lagu Heal the World ini nggak tahu kenapa punya magis tersendiri gitu ya, Pak Arfan ya, yang bisa menggambarkan setiap situasi bahwa kita harus bisa saling bantu-membantu, beri gitu ya, baik dalam segala situasi dan kondisi, apalagi kalau direlatekan dengan masa pandemi kemarin, wah kayaknya ini pas banget gitu. Tapi tadi Pak Arfan katakan di awal bahwa giving ini berawal dari love dulu gitu ya. Nah, mungkin apakah ada kaitannya nih Pak Arfan sama topik kita yang kemarin dengan topik kita yang hari ini? Karena kan ini masih dalam kesatuan hubungan dengan orang lain ya, dari Seven Laws of Happiness. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Audrey. Jadi rahasia kebahagiaan yang kelima ini amat sangat konkret gitu ya. Oke. Kalau kita bicara minggu-minggu sebelumnya ya, rahasia kebahagiaan 1, 2, 3 misalnya ya. Sabar, syukur, simplicity, itu kaitannya tidak kasat mata gitu ya. Dia ada di dalam diri kita. Tidak bisa dilihat sama orang lain gitu ya. Tidak bisa diketahui oleh orang lain. Tidak observable, tidak measurable ya. Nah, begitu juga yang namanya kasih atau cinta ya, sebagai rahasia kebahagiaan yang keempat yang kita bahas minggu lalu. Itu juga orang tidak bisa melihat secara kasat mata.
Tetapi, Audrey, di antara ketujuh rahasia kebahagiaan dalam The Seven Laws of Happiness, hanya rahasia kebahagiaan yang kelima inilah yang kasat mata. Semua orang bisa lihat. Oke. Ya? Karena ini adalah sesuatu yang observable, bisa diamati, dan juga measurable, bisa diukur. Yes. Apa itu? Itulah yang namanya giving, memberi. Ketika kita memberi, maka kita akan menciptakan hubungan yang membahagiakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Hanya dengan memberi. Oke. Ya. Kalau kita bicara hubungan kita dengan orang lain, bagaimana caranya menciptakan hubungan yang bahagia dengan orang lain? Cuma satu caranya, Anda harus memberi. Nggak ada cara lain. Jadi mulai hari ini, setiap ketemu orang, Audrey, lalu pikirkan, apa yang bisa aku berikan untuk dia? Oke. Ketemu siapapun, dimanapun, kenal nggak kenal, kenal nggak kenal, ya. Apa yang bisa aku berikan untuk dia? Ya, Audrey, dalam perjalanan dari rumah ke studio juga tentunya kan melalui banyak sekali orang kan? Betul. Kenal nggak kenal, pikirkan dalam kepala kita masing-masing, apa yang bisa kita berikan pada orang ini? Apa yang bisa kita berikan? Yang nggak kenal aja kita harus berpikir seperti itu, apalagi orang yang kenal dengan kita. Okay. Orang yang berinteraksi dengan kita pagi hari ini. Ya, orang yang berinteraksi dengan kita nanti meeting nanti siang. Ya, dan sebagainya. Apa yang bisa saya berikan untuk dia? Karena hanya dengan cara itulah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena semua orang itu senang kalau diberi. Betul. Semua orang itu senang kalau diberi. Jadi kalau Anda selalu berpikir untuk memberi, ya, dan selalu memberikan sesuatu kepada orang dalam interaksi Anda dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, maka Anda akan selalu menjadi orang yang bahagia dalam kaitan hubungan Anda dengan orang lain. Itu, Audrey. Oke, menarik ya. Punya pemikiran kita harus terus memberi, bahkan ke orang yang tidak kita kenal. Tapi kadang, Pak Arfan, tujuannya ini suka salah gitu ya. Nanti kita akan bahas apakah niat ataupun tujuan dalam memberi ini juga harus kita perdalam supaya bisa menimbulkan efek kebahagiaan. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini, tapi pastikan untuk Anda ingin sharing, ingin berbagi juga gitu ya. Berbagi mungkin cerita kemarin sempat berkurban juga boleh, silakan ya di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda saat, tetaplah bersama kami. Soalnya kembali dalam topik yang sangat menarik pagi hari ini, giving gitu ya. Diharapkan semoga setelah perbincangan ini kita punya mindset gitu ya untuk terus memberi kepada orang-orang sekitar, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal sekalipun gitu ya. Hal-hal yang kecil yang mungkin sekedar senyuman aja bisa bikin orang bahagia gitu. Dan yang pasti Pak Arfan, ini cukup menarik bicara tentang memberi gitu ya, karena banyak dari kita yang punya tujuan tertentu gitu ketika memberi. Nah, ini apakah selaras dengan konsep apa ya? Giving untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Jika ada tujuan ataupun apa ya, efek yang kita inginkan gitu setelah memberi. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Audrey ya. Jadi kalau saya boleh ulang tadi ya yang sudah kita bahas di sesi pertama tadi. Jadi, pertanyaan di dunia ini, kalau kita mau bahagia dalam hubungan kita dengan orang lain, pertanyaan itu cuma satu, kamu ngasih apa? Yes, betul. Ini ya, kalau misalnya ada orang pingin berbaik-baik sama saya gitu, membangun hubungan sama saya gitu, ya kan seringkali itu selalu kita tanya kan, kamu mau ngasih apa sama saya gitu kan, kamu ngasih apa? Nah itulah memang pertanyaan semua orang. Disadari atau tidak itu pertanyaan orang itu, kamu mau ngasih apa nih sama saya, benar nggak gitu? Betul, betul. Maka ketika kita berhubungan sama orang lain itu sudah siap dengan apa yang kita kasih, itu yang akan membuat hubungan kita dengan orang itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan bahagia gitu. Jadi pertanyaan selalu satu, kamu ngasih apa? Kamu ngasih apa? Gitu. Dan memberi itu tidak harus, seringkali kita kalau mendengar kata memberi itu ingatannya langsung ke uang kan, memberi uang. Yes. Nggak harus uang gitu. Ya. Nggak harus uang. Seperti tadi Audrey bilang, kamu ngasih apa? Ya ini ada orang yang saya tidak kenal, ketemu di jalan, ya mungkin papasan di lift misalnya gitu, berikan apa? Senyuman. Yes. Minimal senyuman. Ya. Ya. Kalau di kantor itu kan kantor saya kan di lantai 36 ya. Oke. Menuju lantai 36 itu kan banyak ketemu orang tuh kan. Yes. Begitu masuk minimal kita manggut senyum gitu. Iya. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa bilang apa? Selamat pagi gitu. Okay. Kenal nggak kenal. Kenal nggak kenal. Jadi ya yang bisa diberikan hanya
senyuman, ya udah kasihlah senyuman. Tapi untuk orang-orang yang kita kenal kan kita bisa memberikan lebih daripada sekedar senyuman kan? Betul. Apa misalnya? Memberi uang misalnya. Ya. Tapi jangan salah, bukan hanya uang loh yang bisa kita berikan. Ada banyak sekali. Misalnya apa? Memberi perhatian. Ya, oke. Gitu ya. Memberi perhatian. Itu saya jadi ingat lagi dengan cerita Ibu Teresa ya. Oke. Ibu Teresa itu kalau dia memberikan bantuan gitu, kan kita sering kan memberi bantuan ke daerah bencana gitu ya. Datang ke daerah bencana, ngasih bantuan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan, kemudian foto-foto gitu. Yes. Iya kan, foto-foto, kemudian masuk ke Instagram kan begitu. Kalau Ibu Teresa tidak seperti itu, Audrey. Jadi dia ketika dia bagi makanan itu, dia duduk, dia membagikan makanan, kemudian dia tanya gitu orang, dia perhatikan gitu, ya, dia duduk, dia perhatikan, dia tanya apa kabar Pak, gitu, gimana keluarga, gimana, apa yang Bapak rasakan sekarang, gitu. Dan orang itu ketika diperlakukan seperti itu, dia merasa dimanusiakan gitu. Kalau orang Jawa bilang itu diuongke gitu. Oke. Jadi orang itu merasa iya ya, sudah lama sekali tidak ada tangan yang menyentuh tangan saya gitu. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menyapa saya gitu. Jadi sapaan-sapaan seperti itu yang membuat orang merasa dimanusiakan. Bukan sekedar bagi sembako kemudian foto-foto kemudian tinggal gitu. Nggak seperti itu, tapi betul diajak bicara, ya, diajak komunikasi, diajak interaksi gitu. Nah inilah yang namanya memberi perhatian. Oke. Memberi perhatian itu indah sekali gitu. Ada banyak sekali orang yang memberi uang tapi tidak memberi perhatian. Betul. Orang kan kalau diberi perhatian kan rasanya gimana gitu ya. Ketika kita bicara, ya kalau Audrey sedang bicara sama saya, kemudian saya memberi perhatian, nggak bolak-balik nengok ke HP, kan begitu ya. Betul-betul terfokus, terpusat pada apa yang sedang Audrey bicarakan. Gimana rasanya, Audrey? Pasti senang karena didengarkan dengan serius gitu. Merasa jadi orang penting. Betul. Ya. Oh, saya penting sekali bagi dia. Ya. Yes. Saya penting sekali bagi dia. Kenapa? Dia mendengarkan dengan seluruh perhatian dia. Matanya nggak kemana-mana. Nggak ngelihat HP. Nggak ngelihat yang lain. Tapi betul-betul menatap saya, mendengarkan, bahkan helaan nafas saya saja dia bisa tangkep. Gitu. Ya, bahwa saya sedang merasa gundah gulana, dia bisa tangkep. Nah, itu yang namanya memberi perhatian. Yes. Jadi memberi perhatian itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa besar. Karena Anda bukan hanya memberikan sebagian dari yang Anda miliki, itu yang namanya memberi uang, tapi Anda memberikan waktu Anda untuk orang itu. Anda memberikan diri Anda untuk orang itu. Memberikan telinga Anda untuk orang itu. Memberikan hati Anda untuk orang itu. Nah, itu namanya memberi perhatian. Selain itu, masih ada lagi, misalnya apa? Memberi kesempatan, coba. Oke. Ya kan, itu juga memberi. Ya, ada orang yang sudah mengecewakan kita, ya sudah dikasih kepercayaan, kemudian dia tidak menjalankan dengan baik, ya dengan amanah misalnya. Kemudian dia minta maaf, kasih kepercayaan lagi, ya kasih kesempatan dia untuk membuktikan gitu loh. Dan itu sangat berarti, apalagi di dunia kerja. Ya. Ada anak buah kita tidak mencapai target, oke kita coaching dan sebagainya, kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu memang bisa. Bahwa kamu memang orang yang kompeten, orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Coba kamu buktikan. Kasih kesempatan. Ya. Kalau orang nggak dikasih kesempatan kan susah ya. Betul. Susah sekali gitu ya. Begitu sekali berbuat salah, selesailah semua gitu. Ya. Sekali nggak mencapai target, selesailah semua. Nah itu Audrey. Jadi ada banyak sekali. Jadi ketika kita bicara memberi itu, jangan hanya berpikir memberi uang. Ada banyak sekali. Dan pertanyaan yang paling penting ketika kita ketemu orang, mungkin sebelum ketemu orang ya, pagi ini Anda bangun dari tidur, ya, kemudian bersiap-siap untuk menuju tempat untuk beraktivitas, ya, di kantor, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Kemudian Anda mulai bertanya, hari ini saya bisa ngasih apa ya? Hari ini saya bisa ngasih apa ya? Itu Audrey. Itu pertanyaan yang sangat penting dan sangat konkret gitu. Itulah yang namanya giving. Yes. Karena kebanyakan dari kita berpikir saya bisa dapat apa gitu ya Pak Arfan. Iya. Ya? Saya bisa dapat apa? Nah, itu memang pikiran setiap orang. Yes. Itu memang pikiran yang namanya manusia itu selalu memikirkan keuntungan kan? Betul. Saya bisa dapat apa? Kalau saya bisa dapat apa? Kalau semua orang berpikir saya bisa dapat apa? Maka semua orang yang berpikir saya bisa dapat apa itu akan sangat senang kalau ketemu sama orang yang berpikir saya bisa kasih apa. Saya bisa kasih apa, benar nggak? Betul.
Maka orang yang berpikir saya bisa ngasih apa dan melakukan itu menjadi orang yang disukai dalam pergaulan dimanapun dia berada. Ya. Karena dia selalu mikir, saya bisa kasih apa? Sementara semua orang selalu berpikir, saya bisa dapat apa? Ya. Jadi match gitu. Match sekali. Oke, yang menariknya lagi Pak Arfan bicara tentang memberi gitu ya. Ini kan tidak hanya sekedar ya mungkin kalau tadi kita kasih gambaran senyum mungkin itu simple banget, tapi Ya, kadang memberi ini juga butuh pengorbanan yang besar gitu ya. Even mungkin kita juga berkekurangan. Nah, ini another level kah gitu Pak Arfan dalam tahapan memberi atau mungkin memberi yang kecil-kecil ini juga kita perlu seriusin gitu. Nanti baru next levelnya kita memberi yang kayak kita berkekurangan nih, tapi kita masih bisa memberi. Itu apakah masuk juga nih dalam Seven Laws of Happiness ini, Pak Arfan? orang yang masih bisa memberi itu sesungguhnya bukan orang yang berkekurangan, tapi orang yang Oke. berkelebihan, orang Ah, yang berkecukupan. ya. Selama dia masih bisa memberi apa? Ya saya bisanya memberi senyuman, berikan senyuman. Oke. Saya bisanya memberi motivasi, Mhm. ya kan? Betapa pentingnya itu, motivasi itu. Oh, Yang harus kita berikan kepada tim member kita, ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami masalah yang cukup berat, itu kan perlu mhm. kasih motivasi. Jadi jangan selalu berpikir kalau kalau tadi mampu tidak mampu itu Audrey, itu Mhm. pasti mikirnya uang. Yes, betul betul. Benar nggak? Ya. Pasti mikirnya oh, saya masih belum mampu. Itu berarti mikirnya memberi hanya uang. Bukan, memberi itu memberi motivasi. Kayak saya pagi hari ini, ya saya dan Audrey kita sedang memberi motivasi Yes. kepada seluruh smart listener di seluruh dunia yang menyimak di acara kita pada pagi hari ini. Kita sedang memberi motivasi. Gitu. Kita sedang memberi pencerahan, memberi inspirasi gitu. Itu. Jadi tidak ada satu hari pun yang boleh berlalu dari hidup kita tanpa memberi. Bahkan tidak boleh ada setiap interaksi itu. Kita hari ini saya mau ketemu siapa ya gitu. Mhm. Hari ini saya mau ketemu si A, si B, si C. Oke. Si A, apa yang bisa saya berikan untuk dia? Si B, si C, apa yang bisa saya berikan gitu. Selalu mikirnya begitu. Nah, tetapi Audrey, nah ini pertanyaannya, apakah orang yang memberi itu selalu bahagia? Nah, itu nanti kita jawab setelah yang satu ini Itu. ya, Pak Arfan ya. Karena ternyata jawabannya tidak selalu. Tidak selalu. Apa yang menyebabkan orang yang memberi justru tidak bahagia? Nanti kita akan Ya, membahasnya lebih lanjut di sesi yang ketiga ya Pak Arfan ya. Dan juga ya. small listeners yang ingin sharing boleh ya silahkan berbagi kisah, berbagi kebahagiaan juga pagi hari ini. Itu menjadi motivasi yang kuat juga mungkin untuk pendengar kita. So, mulai berbagi dari WA kami di 0812 11 12 959 atau juga di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita tunggu respon Anda pagi hari ini sambil Anda beraktivitas atau mungkin masak daging kurban kemarin ya. Tetaplah bersama kami dalam Smart FM Business and Inspiration.